الآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang bab kitabut Thaharah. Diiringi dengan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, contoh teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat beliau sampai akhir zaman. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki tema yaitu kita bab kitab tentang Thaharah atau bersuci, maka ulun ingin menyampaikan ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila menggembirakan engkau kebaikan engkau dan menyusahkan engkau kejahatan atau perbuatan jahat engkau, maka itu tandanya engkau adalah atau kamu adalah orang yang beriman. Artinya apabila kita ketika melakukan kebaikan itu hati kita gembira, ya bergembira, kita senang. Dan apabila melakukan kejahatan hati kita merasa susah atau was-was atau apalah, merasa takut segala macam dosa, maka itulah ujar Nabi tanda engkau itu orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran
Tanda orang-orang yang beriman ini juga ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Al-ayah, yang artinya kurang lebih hanya saja orang yang beriman itu, innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman itu artinya orang yang betul-betul beriman ialah idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hatinya, maladub hati uji kita ya kah, asa terpanggil. Apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar ya kah, takut ya kah. Kemudian sambungan ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda adanya Allah, maka zadatuhum imana, keimanannya bertambah-tambah, keimanannya pun bertambah-tambah apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Nah, ini tanda orang beriman diantaranya. Yang pertama tadi, hati gemetar. Apabila disebut nama Allah, hatinya gemetar, artinya terpanggil, ya, artinya mau melaksanakan, ya kan? Misalnya aja panggilan Tuhan, ya kan? Hayya 'alas shalah. Nah, ini artinya apa? Mari kita sholat, mari kita sholat. Ujar Mang Toha rajin rancak aja, ya kah? Hah, ada juga panggilan lain, tapi terancak Mang Toha, ya kah? Karena sidin jaga waktu. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ujar Bilal, ya kasambatan orang tuh Bilal baharilah. Kenapa jadi Bilal? Karena pertama mengumandangkan azan tuh ya Bilal, Sayyidina Bilal. Dan berikit ngarannya Bilal. Padahal kada Bilal ngarannya macam-macam ya kan. Nah, jadi ini memanggil kepada sholat. Nah, apabila merasa beriman, ini akan terpanggil untuk melaksanakan sholat, ya kan? Akan datang, misalnya di masjid, datang ke masjid sholat. Misalnya kada ke masjid di rumah, babinian di rumah aja sholat. Memang kada wajib babinian datang ke masjid. Yang wajib itu lalakian, ya kah, babinian, kecuali yang sudah tua, ayo aja ke masjid, ya kah. Yang sudah apa ngarannya expired kah. Nah, kada apa aja datang ke masjid. Tapi kalau yang sudah masih muda-muda, masih itu banyak fitnahnya kalau datang ke masjid. Baik-baik di rumah aja, ya kah. Nah, mau ini datang ke masjid, amunnya misalnya ke masjid, ya kah, sholat di masjid. Kemudian kalau ada ke masjid, di rumah sembahyang juga, ya kah. Jangan mendengar aja, ya kah. Masuk telinga kanan, keluar di hidung, ya kah. Masuk telinga kanan, di hidung sudah keluar, adik belum sampai ke telinga kiri lagi, ya kah. Karena membekas selalu kayaknya tuh lah, ya kah. Nah, ini tanda orang yang beriman tadi, terpanggil hatinya
Nah, terpanggil hatinya untuk mengerjakan perintah Allah tadi. Karena Allah yang memerintah salat tadi, ya kan? Bukannya Bilal. Bilal itu hanya mengajak menyampaikan ya kan? Allah yang memerintah salat tadi. Salat ya kan di rumah. Amun lakian tuh ke masjid, jangan lakian di rumah, babinian ke masjid, paling karena ya kan. Lelakian yang di masjid tuh ya kan, babinian tuh di rumah aja cukup. Kecuali itu dan sudah expired tinggal apa aja. Nah itu tanda orang yang beriman tadi, ya kan? Apabila ia melaksanakan perintah tadi, nah itulah orang yang beriman karena berimannya tuh ya kan? Nah, beriman inilah yang cagar selamat nanti di akhirat. Yang cagar masuk surga, ya kan di akhirat nih orang yang beriman ini. Orang kada beriman, jangan harap masuk ke dalam surganya Allah, ya kan? Nah itu tandanya ya kan. Dan jadi kadang-kadang kita nih harap menyuruh ya kan, harap memerintah orang, harap menyuruh ayo kamu sholat kan, ayo kamu anu seorang kada sholat, harap memerintah aja ya kan, harap menyuruh orang aja mas ulang sholat apa orang kada sembahyang tuh abut nya mbasnya kada sholat orang kada abut dan inya kada abut juga ya kan? Aneh juga. Jadi kita menyuruh orang sholat, kita juga apa sholat ya kah, jangan kita bisa menyuruh aja. Misalnya kayak ulun nih bisa menyuruh aja, ulun kada sholatnya luput karena ulun ya kah, harap menyuruh orang aja, orang kada sampai misalnya ya kah, misalnya nih ulun menyuruh piang sholat, menyuruh aja harap, tapi ulun kada sembahyang tubung ulun karena ulun terus terang aja, harap menyuruh orang aja, seorang kada bungulnya manusia itu. Jadi kita menyuruh orang, kita dulu sembahyang, kita menyuruh orang infak, kita dulu berinfak. Jangan menyuruh orang aja harat baca ramah misalnya menyuruh orang aja seorang kada, itu sama dengan lampu lilin, ya kan? Lampu lilin. Lampu lilin itu apa sifatnya, menerangi aja tapi dirinya terbakar. Menerangi orang, seorang hangus awak, baik lagi itu. Baik lampu nang neon itu lampu LED. Menerangi orang, seorang tarang jompat ya kah? Jangan seorang ngajar menerangi orang, seorang terbakar. Itu lilin namanya. Lampu lilin kalau baik lalu ya kah? Nah itu diantaranya tanda orang-orang yang beriman tadi terpanggil apabila disebut nama Allah. Nah maka iman seseorang itu naik baturun ya kah, kadang naik kadang turun. Lain iman para malaikat ya kah, itu tetap imannya kada bisa baturun naik. Kalau iman manusia kadang turun kadang naik. Apabila inya rajin ibadah ya kah, itu tandanya imannya naik tuh. Rajin ibadah ya kah, rajin ke masjid, itu tanda naik imannya tuh ya kah, imannya sedang naik. Tapi kena ada wayahnya pinak koler, malas, nah kedinginan keluar, nah itu tanda iman sudah menurun, turun katanya imannya. Turun naik iman kita nih ya kah, kadang nang kancang terus. Nah lain kayak orang nang wali-wali tingkatan nabi-nabi, itu imannya tuh naik terus, imannya tuh naik terus. Itu para wali-wali, para nabi-nabi itu ya kah, kancang imannya. Ada yang kita nang awam ini turun naik ya, turun naik, kadang turun kadang naik. Nah itu tanda orang yang beriman tadi ya kan. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa iza tuliyat alaihim ayatun zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Arti tawakal itu
setelah kita berusaha ikhtiar, hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuaan usaha ikhtiar kita itu tidak memberi bekas, tidak menghasilkan apa-apa. Hanya Allah lah yang memberikan hasil tadi, ya kan? Maka ada mesti, ya kan? Sampian misalnya tolak maunjun, kada mesti juga oleh. Cuma ikhtiar usaha itu sudah ada, lengkap sudah tuh, ya kan? Amun misalnya sampian hendak oleh iwak, ya kan? Maunjun kada, beduduk jadi hadap dia apa di dalam rumah hendak oleh iwak, mungkin lah kira-kira tuh. Hendak dapat duit, koler berusaha, apa? Kurang berusaha, ya kan? Berikhtiar usaha dulu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tawakal ngarannya, ya kan? Nah tawakal ngarannya. Kemudian lagi allazina yuqimunas shalah, sambungan ayat tadi. Dan mereka itu orang-orang yang mendirikan salat. Tanda orang beriman tadi, ya kan? Mendirikan salat itu tanda orang yang beriman. Allazina yuqimunas shalah, mereka itu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rizki yang kami berikan mereka menafkahkannya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang betul-betul beriman yang sebenarnya. Ini ujar Allah Subhanahu wa taala. Ada ragu-ragu lagi, ya kan? Mereka itulah orang yang benar-benar beriman yang sempurna, haqqo sebenarnya. Nah kemudian kita lanjutkan pelajaran kita tentang apakah toharah benar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Air mutlak itu mempunyai 3 sifat. Kita ulang dikit lah. 1, ta'mun, rasa. 2, launun, warna. Dan 3, rihun, bau. Dan kalau dikatakan air itu berubah, maka yang dimaksudkan ialah berubah sifatnya. Ya kan? Misalnya air itu dipadakan orang berubah, maka yang berubah itu adalah sifatnya, yakni rasa, warna atau bau. Rasanya kah berubah, warnanya atau baunya. Air mutlak itu terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya sebab dimasuki oleh sesuatu benda. Air mutlak itu terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya sebab dimasuki oleh sesuatu benda. Dan benda yang masuk ke dalam air itu kadang-kadang mukhalat. Mukhalat ini artinya menyatu. Dan kadang-kadang mujawir. Mujawir ini artinya bisa dipisahkan. Ya kan, kelihatannya menyatu tapi bisa terpisah. Itu mujawir karena. Iya, nang kayak air keruh. Kan kelihatannya tuh air keruh tuh menyatu, padahal sudah ditandakakan sehari 2 bersihnya air keruhnya tadi, tanahnya tadi turun ke bawah. Nah itu mujawir dengannya. Tapi kalau misalnya air teh misalnya ya kah, campur teh kan, jadi berubah kalau warnanya, yang putih berubah jadi coklatan kah, atau apa warna teh tuh, adanya pindah habang terserah aja. Nah ini mukhalat karena kada kau lagi dipisah-pisah,
biar ditandakan sebulan tetap kakak itu aja warnanya tuh kayak itu aja kada mau berubah. Nah itu mukhalat namanya. Air mukhalat ialah bercampur dan air mujawir ialah berhampiran dengan benda itu. Ya kada artinya kada bercampur. Jadi mukhalat tadi ialah bercampur. Kada kau dipisah lagi, ya kan? Kada kau dipisah. Dan mujawir itu ialah berhampiran dengan benda lain. Yang kayak tanah tadi ya, karuh dengan tanah. Itu kan hanya berhampirannya. Artinya kada bercampurnya. Bisa ditandakakan, bisa terpisah. Nah, kayak itu artinya. Dan inilah menurut arti bahasa. Nah, inilah menurut arti bahasa. Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan al-mukhalitu ma la yumkinu fasluhu anil ma. Artinya al-mukhalat itu apa yang tidak dapat diceraikan dengan air, mukhalat karena. Dan sebagian lain mengatakan al-mukhalitu ma la yumayyizu fi ra'yil ain, artinya mukhalat itu barang yang tidak dapat dibedakan dari air menurut pandangan mata. Kada kau dibedakan, ya kan? Kada kau dipisah, teman. Sudah tercampur. Dan sebagian lagi mengatakan apa yang dinamakan mukhalat dan mujawir itu menurut urut adat seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir, yang suci seperti garu, cendana, minyak, bunga-bungaan, kapur barus yang keras, maka air itu masih dianggap suci yang dapat dipakai untuk bersuci. Nah ya kah? Kalau yang mujawir tadi. Kita ulangi, kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir, artinya bisa dipisah, ya kan? Yang suci, benda mujawir itu suci, seperti garu, cendana, minyak, bunga-bungaan, kapur barus yang keras. Nah, maka air itu masih dianggap suci dan dapat dipakai untuk bersuci, sekalipun banyak perubahannya. Karena berubah dengan sesuatu yang mujawir itu ialah akan menguap juga. Karena itu air yang seperti itu dinamakan air yang mutlak tadi. Bandingannya air yang berubah karena diasapkan dengan lupa atau berubah baunya karena direndam dengan bangkai, maka air yang seperti ini masih dianggap air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, baik berubah sifatnya umpamanya baunya atau lainnya seperti yang tersebut dalam kitab Nihayah. Dan juga air yang berubah dengan tanah yang dimaksudkan ke dalamnya maka dapat juga dipakai untuk bersuci sekalipun banyak perubahannya. Dan sekalipun tanah yang mengubahnya tadi adalah tanah yang mustakmal. Sumur misalnya ya kah, nabuk sumur dalam mana nabuk, sakalnya banyaknya bau ya kah, bau banar, bau terang ya kah, apalagi sumur bor makinnya. Nah itu masih dikatakan air yang suci ya kah, karena perubahan tadi karena tanah tadi, tanahnya macam-macam ya kan, tanah asam segala macam itu berubah banyak tuh.
Boleh aja kawah jadi pakai untuk bersuci karena ubahnya itu bukan sendirian tapi karena tanah tadi Bang, ya kan faktor tanah nang bocor macam-macam. Itu kada Bapak kawah pakai di bata apa untuk bersuci. Sekalipun jersidin tanahnya yang mengubahnya itu mustakmal ya kan tanahnya tadi. Demikianlah yang dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbaini, Syekh